Saya akan memberikan satu tema, kuasa Tuhan sempurna di dalam kelemahan, saudara. Di dalam kelemahan kita seringkali kita bertanya kepada Tuhan ketika keadaan kita buruk, ketika keadaan kita sakit, ketika keadaan kita, bisakah kita melewati hari ke depan? Tapi tadi Mbak Intan mengatakan ternyata kita bisa melewati segala sesuatunya. Berarti di situ kita melihat kuasa Tuhan sempurna di dalam kelemahan kita. Justru di dalam ketidakberdayaan itulah kuasa Tuhan sempurna. Dan Rasul Paulus juga menyadari bahwa pelayanannya maju atau berkembang, ya, bukan karena kehebatannya, tapi karena kuasa Kristus yang bekerja di dalam keterbatasannya. Amin. Kita juga semua terbatas, saudara. Seringkali kita juga, saya jujur di hadapan Tuhan, di hadapan saudara, mungkin saudara berkata bahwa kalau pendeta atau hamba Tuhan itu pasti imannya lebih kuat dari jemaat. Belum tentu, saudara. Ya, kadang-kala kita juga ada posisi tertentu ketika kita goyah juga dalam melewati kehidupan ini. Tetapi ketika kita goyah, firman Tuhan inilah yang memberi kekuatan buat kita. Di dalam kelemahan, kuasa Tuhan sempurna bekerja dalam hidup kita. Amin. Ya, 2 Korintus 12 ayat 9. Oke, kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dengan kata lain, ketika aku lemah, ketika aku ada di titik nol, ketika aku tidak berdaya, ada kuasa Tuhan yang seringkali bekerja dalam hidup kita tanpa kita sadari. Ya, dan itu sering kita katakan, wah kebetulan begini, kebetulan begitu. Tapi bagi saya tidak ada kebetulan, tapi tangan Tuhan yang selalu menopang kita. Amin. Saya melihat sesuatu pengakuan yang sangat jujur dalam kehidupan Rasul Paulus. Dia tidak mengatakan bahwa di dalam Tuhan semuanya selalu baik-baik saja. Banyak penderitaan dia lewati, tapi dia mengatakan satu hal, aku bisa mencapai garis akhir dalam kehidupanku, dalam pelayananku, karena dialah yang memberi kekuatan di saat aku menyandang duri dalam daging. Amin. Dia mengatakan, saya bisa dibelenggu, tapi firman Allah tidak bisa dibelenggu. Amin. Rasul Paulus mengatakan dia dipasung dalam penjara, tapi gereja Tuhan tidak bisa dihentikan karena dia dibelenggu. Kita tahu pelayanan tidak pernah dihentikan, gereja Tuhan tidak pernah dihentikan, karena gereja Tuhan didirikan di atas batu karang yang teguh. Siapa itu? Tuhan Yesus. Pelayanan Paulus semakin berdampak luas sampai hari ini. Tidak berhenti. Bahkan setelah Paulus mati pun dia tidak berhenti. Karena ia bergantung penuh pada Roh Kudus, bukan pada kekuatannya sendiri. Ketika kita melewati kehidupan ini, saudara, kita tahu dunia sekarang makin terus berubah ke arah kegenapan janji Allah. Kita menghadapi dunia yang semakin sulit, kita menghadapi dunia semakin mahal, kita menghadapi segala sesuatu, perubahan terus terjadi. Tetapi kita melihat tangan Tuhan yang luar biasa akan tetap menolong di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, ketika dunia memenjarakannya untuk menghentikan pelayanannya, justru kuasa Tuhan di sini kita lihat sempurna. Justru Tuhan memakai penjara untuk Rasul Paulus menulis surat-surat pembalahan yang mengubahkan dunia. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan? Nah, seringkali kita itu, ini yang jadi pertanyaan seru buat kita ya. Kenapa Tuhan mengizinkan duri dalam daging dalam hidup kita? Mungkin masalah keluarga kita nggak selesai-selesai, mungkin sakit penyakit kita nggak selesai-selesai gitu ya. Duri dalam daging itu mendorong kita bergantung kepada Allah. Ini bertentangan dengan kita ya. Sadar atau tidak, kita hidup di dunia ini sebetulnya kita anti kelemahan, menolak masalah. Sejak kecil kita dididik untuk menjadi orang nomor 1, ya kan? Kayak kecap, saudara. Saya sampai hari ini belum pernah lihat kecap itu nomor 2. Kita dididik untuk seperti itu dan menyembunyikan masalah dan kelemahan. Masalah dan kelemahan itu membuat kita malu. Coba saudara perhatikan di medsos.
semua orang-orang menampilkan jubah emas mereka, ya kan? Oh, mereka menampilkan keberhasilannya, mereka menampilkan kekayaannya. Seringkali ketika semuanya buntu kita langsung merasa malu dan berkata dalam hati, Tuhan, jika Engkau mengasihiku, mengapa Engkau membiarkan aku sehancur ini? Seringkali kita itu seperti itu ya. Tuhan, jika Engkau mengasihiku, mengasihi aku, kenapa Engkau biarkan aku sehancur ini? Bangkitlah, datanglah kepada Tuhan. Jangan lagi kita tinggal di situ. Kasih karunia Tuhan cukup bagi saudara dan saya. Amin. Sebetulnya Tuhan ingin memulihkan kehidupan saudara dan saya. Tuhan datang ke dalam dunia ini, dia menyatakan misinya. Bukan untuk mencari orang yang kuat, bukan mencari orang yang sehat, tapi dia mencari orang yang mau jujur mengatakan apa adanya dirinya. Amin. Ketika kita bangkit dan jujur, kita datang kepada Tuhan karena masalah kita. Seringkali yang membuat kita gagal itu bukan karena Tuhannya, tapi ketika masalah itu sangat berat menimpa kita, kita mau menyelesaikan dengan cara kita sendiri. Itu yang seringkali membuat gagal. Hari ini biarlah kita bangkit dan kita datang kepada Tuhan karena Tuhan ingin sebetulnya memulihkan kehidupan saudara dan saya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bangkit, kita katakan, Tuhan, aku perlu Engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Amin. Tuhan akan menolong saudara. Justru di titik yang paling lemah itu, kuasanya justru terlihat sangat nyata dalam hidup. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah dan kekuatan Allah yang berlimpah-limpah